Selamat pagi, Bu Suhandi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modul ajar yang sudah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novita Putri Darmayanti, NIM 29/2022-104. Nah, judul dari modul ajar saya, Keragaman Budaya dan Identitas Diri. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kabar kalian baik semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Beni tidak hadir. Kemana Beni? Sakit ya? Berarti semua hadir ya, kecuali Beni. Oke, terima kasih. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu capaian pembelajaran yang Ibu ambil, peserta didik mampu menjelaskan identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, minat, dan perilakunya. Lalu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memberi contoh identitas diri yang termasuk ke dalam ciri fisik minimal 3. Yang kedua ada peserta didik dapat membandingkan perbedaan budaya antar individu minimal 2. Lalu ada melalui kegiatan mengenal diri dan lingkungan, peserta didik dapat menunjukkan sikap yang sesuai nilai Pancasila dalam menerima keberagaman budaya. Lalu yang terakhir ada peserta didik dapat memainkan games Siapa Aku. Maka peserta didik dapat menyebutkan karakteristik fisik dan non-fisik orang atau setiap individu. Nah, sebelum itu Ibu ada 2 buah gambar. Ada gambar 1 dan gambar 2. Di kedua gambar ini terdapat apa aja? Ayo. Iya, 3 orang anak atau 3 orang siswa perempuan. Lalu apa lagi? Percakapan. Iya, saling berkenalan. Lalu apa lagi? Iya, benar. Lalu di sini gambar 1 ada kata hai. Lalu gambar 2, Siti menyapa dengan aku Siti. Lalu di tengah itu aku Dayu. Siapa namamu? Dayu bertanya kepada Lani. Lalu Lani menjawab, aku Lani. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan membahas tentang apa? Atau materi apa yang ada yang kita akan bahas pada pagi hari ini? Iya, keragaman budaya, identitas diri. Lalu apa lagi? Perbedaan suku. Iya. Di sini kita akan membahas materi keragaman budaya dan identitas diri. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan keragaman budaya dan identitas diri tersebut? Iya, benar. Di sini Ibu ada sebuah video. Ibu meminta kalian untuk menyimak dengan baik. Lalu nanti kita simpulkan apa sih yang ada dalam video tersebut. Gitu ya, paham semua? Iya, paham ya? Terima kasih. Mari kita simak. Namaku Kala, aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hayo, kumaha ada mang? Bukan cuma warna kulit dan lokatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Salam. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru, karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Bro, Congklak, Minecraft.
Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua. Nah, dari video tersebut, apa sih yang terkandung dalam video tersebut menurut kalian? Keragaman budaya, keberagaman suku, ya apalagi perbedaan agama, lalu saling menghargai, tidak saling mengejek, lalu apalagi menerima perbedaan, iya sama dengan saling menghargai, lalu apalagi saling mengingatkan untuk tidak boleh mengejek atau kalian harus saling toleran, gitu ya. Oke. Nah, di sini Ibu ada sebuah games yang bernama Siapa Aku. Nanti Ibu ada sebuah pensil yang akan dioper antar satu ke yang lainnya, dan Ibu akan sambil memutarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ketika Ibu nge-pause lagu tersebut dan pensil itu berhenti di siapa, nanti dia akan maju ke depan. Gitu ya. Siap semua? Siap. Kita mulai. Mulai dari Ibu ya, nanti Ibu oper ke Aldo. Lagu si kecil. Bareng-bareng ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita. Ayo, berhenti di siapa? Di Lani. Lani silakan maju. Kita main sekali lagi ya untuk mendapatkan teman Lani, biar Lani tidak sendirian. Ayo dilanjutkan dari Lani ke Meta, dioperkan pensilnya. Kita mulai ya. Bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti. Nah, berhenti di siapa lagi? Di Bobby. Ya Bobby silakan maju bersama Lani. Oke. Di depan kita sudah ada Bobby dan Lani. Jadi di sini meminta Bobby dan Lani untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Ayo silakan, berawal dari Bobby dulu. Beri tepuk tangan untuk Bobby. Nah, selanjutnya Lani silakan. Beri tepuk tangan untuk Lani. Oke, kita tadi sudah bermain game. Lalu di sini Ibu ada sedikit penalaran buat kalian. Ibu akan membagikan
potongan kertas yang bertuliskan sikap-sikap perkenalan diri yang benar kepada kalian. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk mengklasifikasikan sikap perkenalan diri yang benar dan yang salah. Menurut kalian itu yang mana saja sih? Jika sudah selesai, Ibu minta kalian untuk maju ke depan dan menempelkan potongan kertas tersebut di papan tulis yang sudah Ibu sediakan. Terima kasih. Lalu di sini Ibu mempunyai LKPD. Ibu akan membagikan kalian masing-masing LKPD ini. Untuk yang cowok akan mendapatkan gambar yang laki-laki dan untuk yang perempuan akan mendapatkan gambar yang perempuan. Di dalam LKPD ini ada petunjuk di mana yang pertama itu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Tadi kita sudah berdoa. Lalu yang kedua ada tuliskan identitas yang di pojok kanan atas ini yang berisikan nama, kelas, dan nomor absen. Lalu yang ketiga ada amatilah gambar. Nah, di sini ada gambar, ada tulisan ayo mencoba. Ada gambar cowok, siswa laki-laki. Nah, di sini ada bubble-bubble yang berisikan warna kulit, alamat, nama, bahasa, hobi, agama, dan suku. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Cukup ya? Cukup dong. Oke, silakan. Baik, sudah selesai semua? Oke. Lalu selanjutnya, satu persatu kalian mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Yang pertama silakan Aldo untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Beri tepuk tangan untuk Aldo. Selanjutnya Melanie. Beri tepuk tangan untuk Melanie. Dan seterusnya. Nah, dari kegiatan LKPD tadi, kalian kan sudah menuliskan identitas diri kalian. Di sini Ibu akan menjelaskan apa sih keragaman budaya dan identitas diri itu. Jadi, keragaman budaya adalah perbedaan dalam bahasa, adat, agama, dan tradisi yang ada dalam masyarakat, mencerminkan berbagai cara hidup dan sudut pandang. Lalu, identitas diri adalah kesadaran seseorang tentang siapa dirinya yang mencakup karakteristik, keyakinan, nilai, dan peran yang membedakannya dari orang lain. Contohnya di Indonesia yaitu beragam suku, bahasa, dan budaya. Lalu ada pengaruh budaya terhadap identitas diri. Bagaimana sih budaya mempengaruhi identitas diri kita? Jadi, melalui nilai-nilai, kebiasaan, dan tradisi yang diajarkan sejak kecil, membentuk cara seseorang berpikir, bertindak, dan berhubungan dengan orang lain. Nah, yang pertama ada nilai dan tradisi, yaitu budaya membentuk nilai, kepercayaan, dan tradisi individu. Yang kedua ada interaksi sosial. Di sini ada norma sosial dan identitas etnis mempengaruhi cara berinteraksi. Yang ketiga ada peran media dan teknologi, yaitu mengubah dan memperkaya identitas individu dalam masyarakat global. Selanjutnya ada keberagaman budaya di lingkungan keluarga. Yang pertama ada praktik sehari-hari, seperti tradisi makanan, bahasa, dan perayaan keluarga. Kalian di rumah masing-masing pasti tidak selalu menggunakan bahasa Indonesia, kan? Nah, iya, seperti Beni yang menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-harinya di rumah mungkin. Kalau di sekolah beda lagi. Lalu yang kedua ada manfaat, seperti mengajarkan toleransi, memperkaya pengalaman, memperkuat ikatan keluarga. Lalu yang ketiga ada contoh, yang pertama ada perbedaan tradisi agama, yang kedua ada bahasa sehari-hari, yang ketiga ada tradisi perayaan. Selanjutnya ada keberagaman budaya di lingkungan sekolah. Keberagaman budaya di lingkungan sekolah mendorong rasa saling menghormati, memperkaya pembelajaran, dan membantu siswa memahami dan menghargai berbagai sudut pandang serta latar belakang yang sudah
yang berbeda. Yang pertama adalah pentingnya di sekolah, yaitu menciptakan lingkungan belajar inklusif serta mengajarkan toleransi. Apakah kalian sudah bertoleransi pada pagi hari ini? Melalui pembelajaran kita, ya melalui LKPD, melalui game Siapa Aku. Ibu harap kalian sudah melakukan toleransi ya. Nah, selanjutnya ada pengalaman belajar, yaitu siswa belajar dari berbagai tradisi, bahasa, dan nilai. Yang ketiga ada perbandingan dengan keluarga, yaitu lingkup lebih luas, beragam latar belakang etnis, agama, dan sosial. Nah, di sini Ibu ada lembar evaluasi yang akan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit setelah Ibu bagikan, lalu nanti dikumpulkan kembali kepada Ibu. Sudah selesai semua? Oke, silakan maju ke depan untuk mengumpulkan soal evaluasi yang sudah Ibu bagikan tadi dan sudah kalian kerjakan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sebelumnya tadi kita bahas tentang apa ya? Keragaman budaya, apalagi perbedaan antar individu, lalu apalagi toleransi, lalu saling menghargai, iya apalagi identitas diri, mengenal satu sama lain. Iya, banyak sekali ya yang sudah kita dapat pada hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, maka pembelajaran pada hari ini kita akhiri sampai di sini. Namun sebelum Ibu akhiri, adakah dari kalian yang bersedia untuk menyanyikan lagu daerah dari tempat kalian berasal? Iya, silakan Bobi untuk bernyanyi. Terima kasih Bobi, beri tepuk tangan untuk Bobi. Tadi lagu yang dinyanyikan oleh Bobi itu berasal dari suku mana ya? Iya, benar sekali Lani, dari suku Jawa. Nah, kesimpulan yang kita dapat pada pagi hari ini yaitu pentingnya keberagaman budaya di keluarga dan sekolah bertujuan untuk membentuk sikap inklusif dan toleransi. Yang kedua ada cara menghargai keberagaman dalam lingkungan sekolah dan keluarga dengan terbuka, mendengarkan, menghormati satu sama lain antar perbedaan. Lalu yang ketiga ada contoh penerapan di kehidupan sehari-hari yaitu dalam menghormati tradisi dan budaya lain, berinteraksi dengan terbuka. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih ketua kelas. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih.